Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pejuang PTN. Selamat datang di Kak Opta Channel. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Harus luar biasa ya. Video kali ini spesial untuk kamu pejuang PTN. Karena pada video kali ini kita akan bahas tuntas soal-soal prediksi UTBK 2022 nih, khususnya pada mapel Matematika Saintek. Kak Okta harap teman-teman saat menonton video ini juga ikut mengerjakan soal-soalnya ya. Nanti kita akan bahas konsep-konsepnya dan pastinya Kak Okta akan berikan nih cara cepat dengan menggunakan Super Genius. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, jika fungsi f dan fungsi g memetakan bilangan real ke bilangan real yang ditentukan di mana fx sama dengan x pangkat 3 dan g2x dikurangi 1 sama dengan 8x ditambah 2. Maka nilai dari g inverse bundaran f inverse dari 8 adalah berapa? Nah, karena g inverse bundaran f inverse 8 akan sama dengan g inverse dalam kurung f inverse 8, nanti kita akan cari dulu nih f inverse-nya. Karena di sini diketahui fx sama dengan x pangkat 3, ingat ya, yang namanya inverse itu yang tadinya y sama dengan, kita akan rubah ke dalam x sama dengan. Karena y sama dengan x pangkat 3, maka x akan sama dengan akar pangkat 3 dari y. Kebalikan ya, inverse itu kebalikan. Nah, berarti di sini ketemu nih, nilai dari f inverse x akan sama dengan akar pangkat 3 dari x. Karena yang ditanyakan adalah f inverse dari 8, semua nilai x diganti dengan 8. Berarti f inverse dari 8 akan sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Maka ketemu ya, f inverse dari 8 nilainya adalah 2. Maka diperoleh di sini g inverse dari f inverse 8 itu adalah 2. Nah, sekarang kita nyari dulu nih g inverse dari x. Tetapi di sini diketahui g2x dikurangi 1. Nah, yang perlu diketahui, jika kita punya GHX sama dengan AX ditambah B, kita akan mencari GX-nya nih. Maka kita perlu inverse-kan yang ada di dalam kurung. Karena yang ada di dalam kurung, HX-nya itu adalah 2X dikurangi 1, maka H inverse X sama dengan, yuk menggunakan cara cepat ya, menggunakan super genius-nya. Kita sediakan X dulu. Kemudian lihat operasi terluarnya, karena di sini min 1, maka lawan dari min itu adalah plus 1. Selanjutnya di sini ada 2 kali. 2 kali berarti lawan dari kali adalah bagi. Berarti sini bagi 2. Nah, maka ketemu nih nilai GX sama dengan nilai X di sini kita ganti dengan inverse-nya. Maka 8 dikali dengan X ditambah 1 dibagi 2 ditambah dengan 2. Karena di situ ada 8 dan 2, boleh kita coret ya. Di sini coret menjadikan 4 ya. Maka diperoleh nilai GX sama dengan 4X ditambah dengan 4 ditambah dengan 2. Maka nilai GX sama dengan 4X ditambah dengan 6. Tetapi yang ditanyakan G inverse-nya. Oke, kita pakai super genius lagi. G inverse X sama dengan sediakan X, kemudian di sini ada plus 6. Lawannya plus adalah min, berarti sini min 6. Kemudian ada kali 4 atau 4 kali X, berarti lawannya kali adalah bagi 4. Oke, ketemu G inverse X adalah X dikurangi 6 dibagi 4. Karena yang ditanyakan adalah G inverse dari 2, maka semua nilai X kita ganti dengan 2. Maka 2 dikurangi 6 dibagi dengan 4. 2 kurangi 6 menghasilkan min 4 dibagi dengan 4, maka hasilnya min 1. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Untuk soal yang kedua, jika X sama dengan 3 adalah akar persamaan 2X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 5X ditambah P sama dengan 0, maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat sama dengan berapa? Kalau ada bentuk seperti ini, jangan langsung kita buru-buru mencari nilai P. Kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Ternyata yang ditanyakan itu adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat yang jika dijabarkan akan menjadi X1 ditambah X2 ditambah X3 dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikali dengan X1 X2 ditambah X2 kali X3 ditambah dengan X1 dikali X3. Nah, perlu kita ketahui jika kita punya AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0, dengan akar-akarnya X1, X2, dan X3, maka untuk mencari X1 ditambah X2 ditambah X3 akan sama dengan min B per A.
Sedangkan untuk X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah dengan X1 kali X3 akan sama dengan C per A. Nah, dari sini kita peroleh koefisien X pangkat 3 adalah 2, berarti A sama dengan 2. Sedangkan koefisien X kuadrat adalah 6, maka nilai B-nya 6. Nah, untuk nilai C, koefisien X, berarti C-nya adalah 5. Berarti di sini kita cari dulu nih, nilai X1 ditambah X2 ditambah X3, berarti min B per A. Berarti min 6 per 2, berarti nilainya negatif 3. Sedangkan X1 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah dengan X1 dikali X3 akan sama dengan C per A. C-nya 5, A-nya adalah 2. Nah, kita masukkan di sini nih. Maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dengan X3 kuadrat akan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dikuadratkan, berarti negatif 3 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali X1 dikali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah dengan X1 kali X3 itu adalah 5 per 2. Maka negatif 3 dikuadratkan menghasilkan 9. Selanjutnya 2 dikali 5 per 2, 2-nya dicoret ya, maka menghasilkan nilai 5. Maka diperoleh nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat akan sama dengan 4. Jawaban yang benar adalah yang C. Untuk soal yang ketiga, jika P akar vektor 9I ditambah 12C dikurangi PK dan 12I dikurangi 9J ditambah 3K saling tegak lurus, maka nilai P adalah berapa? Yang perlu diingat adalah jika terdapat dua vektor saling tegak lurus, maka perkalian vektornya menghasilkan nilai 0. Nah, di sini ada vektor yang pertama, itu 9, kemudian 12 dan negatif P. Kemudian untuk vektor yang kedua, 12, negatif 9, dan 3. Nah, kita akan mengalikannya, nanti hasilnya 0 ya. 9 dikali 12 menghasilkan 108, 12 dikali negatif 9 menghasilkan negatif 108, negatif P dikali 3 menghasilkan negatif 3P akan sama dengan 0. Berarti 108 kurangi 108 habis ya. Maka sisanya negatif 3P sama dengan 0. Artinya nilai P sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang B. Untuk soal yang keempat, diketahui sin alfa dikurangi cos alfa sama dengan 7 per 5. Nilai dari sin 2 alfa adalah berapa? Yang perlu kita tahu bahwa nilai sin 2 alfa akan sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, karena yang diketahui sin alfa dikurangi cos alfa sama dengan 7 per 5, maka kita coba kuadratkan dulu kanan dan kiri ya. Nah, setelah dikuadratkan, maka menghasilkan, ingat yang namanya A dikurangi B dikuadratkan akan menghasilkan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, misalkan di sini sin alfa sebagai A, sedangkan cos alfa sebagai B. Maka jika sin alfa dikurangi cos alfa dikuadratkan, kita kuadratkan dulu sinnya. Maka menghasilkan sin kuadrat alfa dikurangi 2AB. Berarti 2 dikali A-nya itu adalah sin alfa, B-nya adalah cos alfa. Ditambah dengan cos alfa dikuadratkan, berarti plus cosinus kuadrat alfa sama dengan 7 per 5 kita kuadratkan, maka menghasilkan 49 per 25. Nah, dari sini ada sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa, yang kita tahu bahwa itu adalah identitas, di mana sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa adalah 1. Maka dari sini kita peroleh bahwa 1 dikurangin 2 sin alfa cos alfa sama dengan 49 dikurangi 25. Bagaimana? Sampai sini paham? Kalau misalkan belum paham, boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya, karena kita akan mencari 2 sin alfa cos alfa, kita ubah posisinya ya. Maka di sini 1 dikurangin 49 per 25-nya kita geser. Ya, pindah ruaskan. Sementara 2 sin alfa cos alfa kita pindah ruas sebelah kanan. Ya, 2 sin alfa cos alfa. Nah, berarti karena di sini penyebutnya 25, maka samakan semua penyebutnya ya. Di sini 25. Karena di sini 1 berarti atasnya diganti 25 dikurangi 49 sama dengan 2 sin alfa cos alfa. 2 sin alfa cos alfa ini kan berarti sin 2 alfa ya. Sin 2 alfa sama dengan 25 dikurangi negatif 49. Maka menghasilkan negatif 24 per 25. Jadi,
Diperoleh bahwa sin 2 alfa adalah negatif 24/25, jawabannya adalah yang B. Untuk soal yang kelima, jarak antara titik H dengan bidang EGD pada kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 18 adalah berapa? Nah, kita buat dulu ilustrasi kubusnya. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Nah, di sini karena kita akan mencari jarak titik H ke bidang EGD, kita buat dulu bidangnya, bidang EGD. Nah, kita lihat bagaimana cara mencari jarak titik H ke bidang EGD. Kita tarik garis HB, diagonal ruang ya. Diagonal ruang HB ini ternyata dia menembus bidang EGD. Dan jika kita tarik garis dari titik D ke tengah-tengah EFGH, ya misalkan di sini titiknya adalah titik P, ya. Nah, kita gabungkan dulu untuk bidang diagonal DBHF, gini ya. Nah, ternyata nanti jarak titik H ke bidang EGD adalah garis HO. Oke, bagaimana cara menghitungnya nih? Berapa panjang garis HO? Kita ilustrasikan dulu bidang diagonal DBFH dulu di sini. Kita tarik garis HB, kemudian kita tarik garis dari D ke tengah-tengah FGH dari titik P ya. Oke, dan di sini ada titik O sebagai jarak titik H ke bidang EGD. Berarti jaraknya adalah HO. Untuk mencari panjang HO, gampang banget ya. Langsung aja kita tarik garis dari titik F ke tengah-tengah ABCD. Nah, harusnya seperti ini. Nah, ternyata panjang HO yang nanti akan dicari sebagai jarak titik H ke bidang EGD itu adalah sepertiga dari diagonal ruang. Nah, sementara karena panjang rusuknya 18, maka diagonal ruangnya adalah 18 akar 3. Maka ketemu nih, jarak titik H ke bidang EGD adalah 18 bagi 3 itu 6 ya, berarti 6 akar 3. Jawabannya adalah yang A. Untuk soal yang ke-6, nilai dari limit akar 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 ditambah dengan akar 9x kuadrat ditambah 6x dikurangi akar 25x kuadrat dikurangi 50x, di mana x mendekati tak hingga. Yang perlu kita ketahui bahwa jika kita punya bentuk limit akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx ditambah r untuk x mendekati tak hingga, maka bernilai b min q per 2 akar a untuk setiap a sama dengan p. Nah, tetapi di sini yang perlu kita ketahui bahwa setiap koefisien x kuadrat berbeda semua. Nah, nanti berarti kita olah dulu nih, biar nanti menghasilkan beberapa bentuk koefisien x kuadrat yang sama. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Kita lihat di bagian belakang. Di sini ada 25 ya. Nah, seandainya 25 misalkan kita keluarkan, maka menghasilkan bentuk seperti ini. Di sini 25 kita keluarkan karena 25x kuadrat menghasilkan 25, x tinggal x kuadrat, kemudian 50x saya keluarkan 25-nya maka menghasilkan negatif 2x. Seperti itu ya. Nah, di sini 25-nya kita akarkan. Akar 25 itu adalah 5. Nah, dari sini 5 itu bisa dipecah menjadi negatif 2 dan negatif 3. Gitu ya. Nah, kita pecah dulu ya. Berarti negatif 5 itu bisa dipecah menjadi negatif 2 dan negatif 3. Maka diperoleh negatif 2 akar x kuadrat dikurangi 2x dikurangi dengan 3 akar x kuadrat dikurangi dengan 2x. Nah, kenapa kita pecah negatif 2 dan negatif 3? Karena kita akan mengarahkan ini. Kita akan mencari koefisien x kuadrat yang sama. Karena jika 2 dimasukkan ke akar, nanti hasilnya 4. Di sini 3, kalau misalnya kita masukkan ke akar 9, gitu ya. Nah, kita masukkan dulu ke akarnya ya. 2 dimasukkan ke akar berarti 4. Nanti menghasilkan seperti ini. Ya, di sini 4 dikalikan x kuadrat, 4x kuadrat. 4 dikalikan 2, berarti menghasilkan negatif 8x. Kemudian di sini 9, ya, karena 3 dikuadratkan, ya, berarti 9x kuadrat. Dikali dengan 9 kali negatif 2, berarti negatif 18x. Kita posisikan dulu yang koefisien x kuadratnya sama. 4 sama 4, 9 sama 9. Maka menghasilkan bentuk seperti ini. Karena koefisien x kuadratnya sudah sama, maka berlaku superjenis ini ya. Berarti nanti kita peroleh 4 dikurangi dengan negatif 8 dibagi dengan 2 akar 2. Yang sebelah kiri. Sedangkan yang untuk kanan ini 6 dikurangi dengan negatif 18 dibagi 2 akar 9, gitu ya. Nah, di sini berarti 2 akar 2 itu 4, 2 akar 9 itu 6. 4 tambah
8, 12, 6 tambah 18, 24. Menghasilkan seperti ini ya. Berarti 12 dibagi 4 adalah 3 dan 24 dibagi 6 adalah 4. Maka hasilnya adalah 7. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Wah, ternyata sudah terbahas semua nih prediksi UTBK 2022 di part 1. Nggak kerasa ya? Nantikan untuk video di Kaokta Channel yang membahas prediksi UTBK di part-part selanjutnya. Dan pastikan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk tanda loncengnya diaktifkan juga ya, biar kamu selalu dapat video terupdate dari Kaokta Channel. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.